Ya, oke ya. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa walahu ma'budu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama bisa berkumpul dalam mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis Pendidikan. Jadi ini sudah hadir kita di sini ada 8 orang ya hadir. Ada Evi Latifah, Ibu Evi. Baik, Bapak. Ada Lisma Yandani. Kemudian ada lagi Muhammad Haisam Afin. Selamat siang Pak Dokter. Ya, semuanya. Kemudian ada Edi Santoso. Kemudian ada Asep Manhad ya. Kemudian ada Ibu Wikulsum yang lagi di perjalanan sepertinya ya, hati-hati di perjalanan. Kemudian ada juga Muhammad Zulfi Amin ya. Kita masih ini ada rekan-rekan yang baru masuk. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, kita sekarang ini adalah pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang kedua ini kita nanti coba lihat dulu kelas kita. Ya, kelas kita yang ada di Google Classroom ya. Di Google Classroom kelas 2B2. Ini kelas kita ya. Di Al-Quran dan Hadis Pendidikan 2B2. Nah, kita mulainya jam 13.30. Nah, di tema yang kedua ini sudah ada materi, ada tugas dan juga ada kehadiran. Jadi silahkan untuk kehadiran jam 13.36 ya, sekitar 3 menit lagi. Nanti silakan diisi. Ini nanti kalau tidak salah sampai jam 15.30 isi kehadirannya. Jadi silakan nanti masing-masing isi kehadiran. Nah, adapun yang perlu saya sampaikan adalah untuk mata kuliah kita nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada 3 tugas lah ya, yang harus kita perhatikan dan dikerjakan sama-sama. Salam. Taruh aja di situ dulu ya. Dikerjakan bersama-sama, yang maksudnya dikerjakan secara individu ya. Yang pertama adalah presentasi kelompok. Nah, untuk presentasi kelompok ini sifatnya adalah individu ya. Nanti linknya tetap sama. Linknya itu ada di tugas ya. Jadi ingat ini ya, di tema kedua di situ ada tugas. Jadi ketika teman-teman mahasiswa untuk presentasi nanti klik presentasi kirim. Nah, sifatnya adalah individual walaupun temanya sama ya, tapi sifatnya individual. Yang kedua itu di sini ada UTS. Nah, UTS itu adalah proposal ya, ini salah huruf, proposal individu. Artinya nanti saya mencoba untuk membuatkan template terkait dengan proposal individu. Proposal individu itu seperti apa? Jadi ketika UTS itu teman-teman semua melihat dan mengamati ya lembaga pendidikan yang ada di sekitar kita, baik itu subjeknya adalah kita, pelaku utamanya. Objeknya itu bisa sekolah, bisa madrasah, kemudian pondok pesantren,
masjid, musola, majelis taklim atau masyarakat. Uh, uh, apa yang harus dilakukan? Kita mencoba menganalisis bagaimana mata kuliah ini, studi Al-Quran dan hadis pendidikan, mampu memberikan solusi ya terkait dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Biasanya UTS ini, proposal individu ini, UTS itu hanya sampai bab 3 ya. Bab 1 biasanya itu adalah latar belakang masalah. Bab 2 itu terkait dengan tinjauan teoritis atau tinjauan teoretis ya terkait dengan apa yang akan kita bahas. Kemudian bab 3 itu biasanya adalah pembahasan. Bab 4 kesimpulan gitu aja, nggak usah banyak-banyak. Namun bab 4 ini bab 3 atau pembahasan itu nanti biasanya di akhir di UAS ya. Jadi UTS ini hanya membuat pertanyaan-pertanyaan saja. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita lihat ini ya, kita lihat RPS, ada materi, di materi ada RPS ya. Nah, di RPS ini itu misalkan ada metode pembelajaran Quran hadis pendidikan. Kita fokuskan misalkan metode pembelajaran Al-Quran hadis di mana gitu, di MI, di SMP, di apa, tapi sudah mengarah ke satu tema. Misalkan metode A untuk memahami pelajaran Al-Quran dan hadis. Cari kekhasannya, kemudian cari naratif dalil-dalilnya, kemudian bagaimana implementasinya, dan bagaimana kemudian solusi yang harus diberikan agar metode yang sudah dirumuskan itu bisa terimplementasi secara baik. Kemudian yang kedua misalnya ada etika dan moral dalam Al-Quran hadis pendidikan. Nanti yang membahas ini ya bisa melihat dalam konteks lingkungannya, kemudian kaitkan antara subjek peneliti dengan objek, misalkan etika moral siswa terhadap apa, terhadap mata pelajaran, terhadap guru, terhadap apa, itu juga boleh bisa dilakukan situ. Nanti akan ada problemnya, karena setiap penelitian itu pasti harus, atau riset ya, atau sederhanalah proposal penelitian itu pasti berbasis pada problem, pada masalah. Nah, karena berbasis pada problem, maka harus nanti dirumuskan masalahnya. Ketika nanti dirumuskan masalah, maka nanti akan ada pembahasannya. Nah, itu kira-kira terkait dengan pengisian Google Form ya. Ya, nanti silakan. Ini sifatnya masih terbuka. Di mana ditemukan linknya ini? Ditemukan linknya ini ada di pertemuan kedua ya, di tema kedua. Di tema kedua ada materi, di sini maaf ada tugas. Nah, nanti di sini ini link untuk semua tugas ada di sini ya, dikumpulkannya di satu Google Form. Ya. Kemudian yang ini adalah kehadiran ya. Jadi silakan teman-teman semua untuk mengisi kehadiran sebelum tenggat yang berakhir. Nah, kemudian di pertemuan kemarin ini ada kelompok ya. Nah, ini ada kelompok. Nah, kita lihat kelompok yang kedua ini ada Abu Raska dan Muhammad Aisam Afin. Ada nggak Abu Raska hadir? Mungkin belum masuk ya. Ada Abu Raska? Bentar. Ya. Ada Abu Raska nggak?
Nah, jadi ada presentasi di kelas itu yang sudah dibuat di tema, ada tema kelompok ya. Nah, kelompok ini kalau hari ini berarti membahas tentang metode pembelajaran Al-Quran dan hadis pendidikan. Nah, itu ada Abu Raska sama Muhammad Haisam Afin. Mohon maaf kalau ada kesalahan karena saya hanya copy dari nama-nama yang muncul di Google Classroom. Ada Muhammad Haisam Afin, ada? Hadir Pak Dokter. Iya. Sudah siap untuk presentasi Pak hari ini? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Ada lagi satu lagi Abu Raska. Ada Abu Raska? Hadir ya Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir dua-duanya. Jadi silahkan bisa membahas dengan masing-masing yang sudah dibuat ya terkait dengan metodologi pembelajaran Al-Quran dan hadis pendidikan. Ya. Oke, terima kasih sudah siap ya. Silakan dimulai saja Pak. Kalau sudah ada file presentasinya, tinggal klik ya di bawah itu ada tanda panah di layar itu. Klik tanda panahnya, kemudian share biar teman-teman yang lain bisa melihat ya presentasi yang akan dibagikan. Nah, silakan Abu Raska. Ustaz Haisam. Ya, silakan switch saja boleh, siapa yang duluan. Boleh. Tafadhol Ustaz Haisam. Awalan. Ya, dulu ya. Mana Pak Abu Raska dulu apa gimana? Antum dulu, antum. Oke. Gitu. Filenya sudah saya kirim ke Kang Oji. Kalau filenya bisa dibuka, kemudian bisa dipresentasikan. Caranya klik aja tanda panah ya, tanda panah di layar itu ada. Ya. Di Kang Oji aja bagaimana? Bisa, nggak apa-apa, bisa. Ustaz Oji, di share sama antum aja. Nanti kita presentasi bagi dua nanti dengan Ustaz Haisam. Oke, ya gimana Ustaz Oji? Kang Oji. Oke, bentar ya. Nah, materinya. Ini tadi ya? Ya betul. Udah kelihatan? Ya, sudah kelihatan. Insya Allah. Ya, silakan. Izin duluan Ustadz Rangga. Tafadhol Ustaz Haisam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat siang rekan-rekan Pak Dr. Edi dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian. Dalam kesempatan presentasi ini saya niatkan betul-betul untuk belajar. Hari ini kita akan
mendiskusikan sebuah tema yang krusial dalam pendidikan Islam modern, yaitu desain dan inovasi metodologi pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, ini sebuah tinjauan filosofis dan pedagogis di era kontemporer. Nah, kita semua sebagai akademisi dan calon praktisi pendidikan tingkat lanjut, ya insya Allah, ini kita tidak lagi sekedar mendiskusikan apa yang diajarkan, melainkan bagaimana dan mengapa kita mengajarkannya. Nah, oleh karena itu, presentasi ini akan menitik beratkan pada tinjauan filosofis dan pedagogis dalam menjawab tantangan bagaimana mentransformasikan pembelajaran Al-Quran dan Hadis agar relevan dan aplikatif, ya, di era disrupsi ini. Oke, slide selanjutnya, slide yang kedua. Ngaji. Bentar. Ya. Di slide kedua, kesenjangan metodologis, idealitas versus realitas. Mari kita mulai dengan mengidentifikasi akar masalah terlebih dahulu. Seringkali kita menemukan dikotomi antara idealitas dan realitas di lapangan. Secara ideal, ya, pembelajaran Al-Quran dan Hadis itu bertujuan untuk humanisasi, bukan insan al-kamil, insan kamil atau manusia paripurna. Nah, Al-Quran dan Hadis seharusnya menjadi subjek yang meniupkan ruh dan nilai kehidupan. Nah, idealnya Al-Quran dan Hadis itu tidak hanya sebatas objek hafalan, akan tetapi nilai-nilai yang ada juga mampu diimplementasikan di kehidupan nyata. Namun, ya, realitas praktik yang sering kita jumpai adalah pembelajaran itu terjebak pada sekedar transfer of knowledge, ya, dan hafalan mekanis. Ada penekanan eksesif pada tahfiz, ya, atau penghafalan tanpa diimbangi dengan tadabbur, ya, pemahaman mendalam, serta transmisi teks tanpa kontekstualisasi nilai. Nah, disinilah letak kesenjangan metodologis yang harus kita jembatani. Kesimpulannya, pendekatan deduktif klasik yang selama ini dominan, ya, harus didialogkan dengan pedagogi modern seperti konstruktivisme dan kerangka tipek, ya, agar kita bisa bergeser, ya, dari sekedar hafalan menuju kemampuan problem solving. Kemudian slide selanjutnya, Kang Oji. Udah, Ted. Fondasi filosofis, ontologis, epistemologis, aksiologis. Metodologi ijtihadi, ya, ini bersifat dinamis dan relatif. Dalam pepatah Arab, ya, sering kita mendengar di dunia pendidikan itu menyatakan at-thariqatu ahammu minal maddah. Metode itu jauh lebih penting dari materinya sendiri. Nah, untuk membangun inovasi, tentu kita harus berpijak pada fondasi filosofis yang kokoh. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Itu ketiganya merupakan pilar utama dalam filsafat ilmu yang saling melengkapi. Ketiganya itu menjawab 3 pertanyaan dasar. Kalau ontologi itu berarti apa yang ingin kita ketahui. Epistemologi, bagaimana cara mengetahuinya.
Kalau aksiologi ya untuk apa pengetahuan tersebut digunakan. Nah, secara ontologis kita sepakat bahwa materi atau kalamullah dan al-hadis, as-sunnah itu bersifat absolut. Namun metode pembelajarannya itu adalah wilayah ijtihadi. Tentu sangat relatif dan dinamis. Nah, metode itu harus selalu beradaptasi dengan psikologi peserta didik dan kondisi sosiokultural. Secara epistemologis, kita perlu mengintegrasikan pendekatan empiris rasional atau pendekatan burhani dengan pendekatan intuitif tekstual, bayani dan irfani. Di semester sebelumnya sering kita mendiskusikan pendekatan tersebut. Nah, dengan mengintegrasikan 3 pendekatan itu, peserta didik itu selain harus mampu membaca, menghafal, ya, memahami gramatika bahasa Arab, ya, karena objeknya Al-Quran dan hadis, juga harus mampu mendialogkan Al-Quran dan hadis dengan ilmu pengetahuan modern seperti sosiologi, psikologi, kemudian sains, ya, untuk memahami realitas, ya, serta memiliki etika moral yang baik. Kemudian secara aksiologis, ya, tujuan akhirnya adalah praksis sosial. Kita bertujuan mencetak manusia dengan kesadaran etis profetik, ya, atau berakhlakul karimah, bukan sekedar mencetak penghafal mekanis, ya, mesin penghafal. Bukan hanya sekedar murid itu bisa menghafal, ya, tapi juga tujuan akhirnya adalah mencetak pribadi yang berakhlakul karimah. Singkatnya, ya, metodologinya itu, ya, fondasinya absolut, namun metodologinya harus selalu bergerak dinamis, ya, menyesuaikan kondisi peserta didik dan sosiokultural. Baik, Mas Oji, lanjut ke slide selanjutnya. Slide keempat itu taksonomi pembelajaran Al-Quran. Gambarnya gambar tangga. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana struktur pembelajaran Al-Quran ini seharusnya didesain secara hierarkis. Kalau kita bisa membaginya ke dalam 2 tahap utama. Yang pertama itu tahap dasar, ya, yang paling bawah. Kemudian lebih tinggi adalah tahap lanjut. Nah, untuk tahap dasar itu tahap literasi dan preservasi. Nah, di sini fokusnya adalah membaca dan menghafal. Kita akui, ya, metode klasik seperti talaki dan musyafahat, tatap muka langsung, ya, antara guru dan murid, itu tidak tergantikan untuk menjaga keabsahan sanad dan juga makharijul huruf, ilmu tajwidnya. Ini sesuai dengan perkataan yang masyhur dari Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad-din walau lal isnad laqala man syaa masyaa. Sanad itu sebagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja bisa berkata apa saja. Jadi metode talaki dan musyafahat itu menurut saya yaitu metode yang tidak tergantikan. Ini tingkat literasi dan preservasi atau tingkat dasar. Nah, untuk inovasi yang bisa dilakukan di tahap ini, ya, misalnya dengan penerapan metode drill atau murojaah, ya, yang didukung dengan sistem spaced repetition atau pengulangan berkala seperti metode Anki, ya, untuk membantu jadwal murojaah, ya, siswa di rumah. Kemudian tahap lanjut itu pemahaman dan internalisasi. Setelah tahap literasi selesai, maka menginjak ke tahap yang lebih tinggi,
yaitu tahap pemahaman dan internalisasi. Nah, ini adalah eskalasi yang harus dicapai pada tingkat pendidikan menengah atau tingkat lanjut ya. Fokusnya tidak lagi pada bacaan dan hafalan, akan tetapi sudah bergeser pada tafakur, tadabbur, dan Hegel, order thinking skill atau HOS. Metode yang relevan seperti tafsir maudhu'i atau tafsir-tafsir yang tematik. Inovasi yang bisa dilakukan untuk tahap lanjut itu kita bisa menggunakan problem based learning atau PBL yang berbasis Qur'ani. Nah, di mana peserta didik itu mencari resolusi atas krisis sosial kontemporer, tentunya melalui deduksi ayat. Kalau kita gambarkan, semisal di kelas guru itu menampilkan sebuah video ya, tentang polusi sampah plastik ya di Laut Indonesia. Kemudian siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi. Nanti mereka diminta mencari benang merah antara surat Ar-Rum ayat 41 dengan semisal isu global warming. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 itu menegaskan kerusakan yang ada di bumi baik di darat maupun di laut itu terjadi akibat perbuatan maksiat dan dosa manusia. Kemudian Allah memberikan ujian berupa bencana dan penderitaan agar manusia itu menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Ini dikaitkan dengan isu semisal pemanasan global, kemudian peningkatan suhu rata-rata atmosfer, ya, laut, dan daratan bumi yang akibat ulah-ulah manusia. Siswa dituntut untuk mencarikan benang merah di antara dua objek tadi ya. Surat Ar-Rum ayat 41 dengan isu global warming. Nah, tugas akhirnya bukan lagi menulis makalah, bukan hanya sebatas bacaan, ya, tapi melainkan semisal membuat kampanye nol sampah, zero waste, ya, berbasis nilai Al-Quran, semisal di lingkungan sekolah. Tugas akhirnya membuat kampanye itu. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, singkat-singkat saja ya, Kang Oji. Slide selanjutnya, pendekatan pembelajaran hadis menggunakan diagram Venn. Beralih ke pembelajaran hadis, kompleksitasnya menurut ini sangat menuntut pendekatan yang komprehensif kalau untuk masalah hadisnya. Jadi selain kritik sanad dan matan atau mengecek kesahihan riwayat yang merupakan jantung studi hadis, tidak boleh ditinggalkan. Nah, sebagaimana maklum dijelaskan dalam kitab-kitab ilmu hadis ataupun mustalahul hadis. Nah, pendekatan saya mengusulkan pendekatan. Yang pertama itu living hadith atau praksis sosial, kemudian analisis historis atau asbabul wurud, dan hermeneutika, kontekstualisasi. Untuk living hadith atau praksis sosial, ini mengamalkan nilai yang terkandung dalam hadis pada kehidupan nyata. Namun, living hadis itu juga harus dilengkapi dengan analisis historis atau asbabul wurudnya. Nah, kita harus menganalisis konteks sosiologis dan psikologis mikro, serta kondisi jazirah Arab atau makro saat hadis itu muncul. Nah, dosen atau pengajarnya di sini bertindak sebagai fasilitator rekonstruksi sejarah. Dan yang paling krusialnya untuk era sekarang itu
hermeneutika atau kontekstualisasi, kita harus mampu ya membedakan antara sarana teknis zaman dahulu ya, dengan nilai filosofis inti yang ingin disampaikan ya, untuk kemudian diterapkan di masa kini. Ini sangat sejalan dengan teori yang dikembangkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Contoh 3 pendekatan tadi itu semisal hadis tentang kebersihan lingkungan. Untuk tes hadisnya atau itu hadis tentang bersuci menggunakan debu semisal, atau menggunakan batu, atau menggunakan air dengan jumlah yang spesifik. Nah, untuk hafalannya siswa itu bisa hanya untuk menghafal semisal syarat sahnya wudhu dan tayamum. Tapi untuk pendalaman hermeneutika dan PBL atau itu bisa menganalisis apa nilai inti atau makosid dari ajaran kebersihan yang dijelaskan dalam hadis. Jawabannya semisal menjaga keseimbangan dan kesucian lingkungan. Kemudian untuk praksis sosial, itu siswa ditugaskan merancang proyek semisal pengolahan air limbah bekas wudhu ya, di sekolah atau di masjid ya, diolah untuk bisa didaur ulang semisal untuk menyiram tanaman, Green Rescue Project atau yang lain. Nah, ini sebagai bentuk kontekstualisasi nilai filosofis inti dari ajaran kebersihan di kehidupan nyata atau masa kini ya. Singkat-singkat saja, selanjutnya matriks diagnostik hermeneutika hadis. Sangat menarik sebenarnya tema hermeneutika hadis yang dikembangkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ini saya jelaskan lebih lanjut. Untuk memperjelas poin hermeneutika itu, kita lihat bersama matrik diagnostik berdasarkan konsep Yusuf Al-Qaradawi. Beliau membedakan antara al-wasail al-mutaghayyirah dengan al-maqasid ats-tsabitah. Membedakan antara al-wasail al-mutaghayyirah atau sarana yang bisa berubah bersifat literal dengan maqasid ats-tsabitah atau tujuan yang tetap bersifat filosofis. Nah, al-wasail al-mutaghayyirah ya konsepnya itu memaknai teks murni secara harfiah sesuai instrumen fisik pada zaman Nabi. Ya, memaknai teks murni secara harfiah sesuai instrumen fisik pada zaman Nabi. Semisal kalau dijelaskan dalam hadis itu kuda, maka dimaknai kuda itu betul-betul kuda. Atau memanah, maka dimaknai betul-betul memanah. Itu al-wasail al-mutaghayyirah yang sifatnya itu akan selalu berubah. Kemudian ada al-maqasid ats-tsabitah, yaitu mengambil esensi dan nilai inti untuk ditransformasikan dalam konteks modern. Dan sebagai contoh tadi ya, contoh kasusnya, itu hadis tentang anjuran belajar memanah dan berkuda. Nah, jika kita terjebak pada al-wasail, kita akan memaksakan pengajaran memanah dan berkuda secara harfiah yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Tidak mungkin semisal pembelajaran berkuda secara langsung. Siswanya 100, berapa banyak kuda yang harus dibeli? Itu dalam, dan kebutuhannya juga tidak menuntut ke situ. Namun jika kita bergeser kepada al-maqasid, kita akan mengambil nilai filosofisnya, yaitu semisal kuda dan memanah itu sangat identik dengan ketangkasan, dengan fokus, dengan pertahanan diri di era modern. Untuk sekarang nilai ini bisa ditransformasikan menjadi keterampilan olahraga akuatik atau bahkan keterampilan esensial seperti coding atau pemrograman ya, atau keterampilan modern sebagai bentuk pertahanan diri di dunia digital.
Slide selanjutnya. Punten Kang Waji. Inovasi era disrupsi. Inovasi era disrupsi, Society 5.0 Integration. Nah, untuk menghadapi Society 5.0, bagaimana integrasi teknologi yang tepat? Ya. Ini kami menawarkan 3 pendekatan. Yang pertama itu integrasi TPEC, ya. Technological, pedagogical, content knowledge, atau penggabungan konten, pedagogi, dan teknologi. Nah, kita bisa memanfaatkan digital corpus, ya, seperti Maktabah Syamila, kemudian platform pencari takhrij hadis, dan Quranic Arabic Corpus, ya, untuk memperdalam analisis. Kemudian flipped classroom, ya, teori dasar dan hafalan, ini bisa dilakukan prakelas via modul digital. Kemudian waktu tatap muka di kelas ini difokuskan sepenuhnya pada preview hafalan di tingkat tinggi menggunakan host, ya, dan analisis tafsir. Kemudian yang ketiga bisa melalui pendekatan artificial intelligence etis atau AI. Ini bisa digunakan sebagai asisten sintaksis Arab, ya, dan komparasi terjemahan. Namun kondisi mutlaknya tetap otoritas verifikasi dan validasi keilmuan itu tetap berada pada sanad keilmuan sang guru atau murabbi. Jadi semua teknologi yang digunakan itu hanya sebatas alat, bukan berarti sebagai pengganti dari otoritas sanad. Lanjut, ya. Singkat-singkat saja, nanti karena mungkin materinya berbeda dengan Ustadz Abu Raska, jadi saya singkat-singkat saja. Slide selanjutnya yang ke-8. Sintesis metodologis atau pergeseran paradigma. Sebagai sintesis, ya, inovasi pedagogis ini menuntut pergeseran paradigma yang sangat fundamental. Yang pertama itu dari segi peran. Ya, kita harus bergeser dari teacher centered atau guru sebagai satu-satunya pusat informasi. Ini menuju student centered learning atau pembelajaran sudah berpusat pada siswa dan guru sebagai fasilitator. Nah, tentu tanpa mengurangi adab keilmuan. Kemudian dari segi kognisi, ini bergeser dari hafalan mekanis tingkat rendah menuju problem solving, analisis kritis, dan penguatan host. Kemudian dari segi orientasi, ini kita bergeser dari pemahaman dogma tekstual semata menuju penciptaan keseimbangan yang harmonis, ya, antara nas, teks suci atau Al-Quran hadis, dan konteks realitas atau waqi'i. Slide selanjutnya yang terakhir. Ikut dengan antum aja. Untuk kesimpulan eksekutif atau the final blueprint. Dan sebagai penutup, blueprint final dari diskusi kita hari ini adalah metodologi pembelajaran Al-Quran dan hadis, ya, bukan entitas yang statis. Ia adalah organisme dinamis yang wajib beradaptasi dengan perkembangan kognisi peserta didik dan tantangan zaman. Ada 3 pilar utama yang harus kita pegang, bahwa yang pertama fondasi absolut, literasi awal seperti talaki adalah prasyarat mutlak yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang kedua, eskalasi analitis. Nah, pada tingkat menengah dan tinggi,
kita wajib ya, sangat wajib sekali menaikkan eskalasi pembelajaran menuju pendekatan tematik yang kontekstual dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga, untuk tujuan paripurna, tugas kita pada akhirnya adalah menjadi fasilitator yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai profetik dan inovasi pedagogis mutakhir demi melahirkan insan al-kamil yang siap ya mengarungi di era society 5.0. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan waktunya. Mungkin sudut materinya juga berbeda nanti yang akan dibahas oleh Ustadz Abu Raska. Karena terkendala komunikasi mungkin. Saya ya dari jauh ya. Ya terima kasih atas perhatian sekalian rekan-rekan. Waktu saya serahkan ke Ustadz Rangga. Ya, terima kasih ya, materinya cukup baik, mendalam juga ya. Memang harus ditelaah lebih mendalam lagi. Mungkin langsung dilanjut. Yang kedua ada siapa? Ustadz Rangga. Ustadz Rangga ya. Ustadz Rangga. Betul. Untuk presentasi mengikuti aja Pak Dokter ya. Ikut Oke, yang tadi. sudah mengikuti. Oke, sebelum terima kasih Pak Haisam ya. Dan mungkin Pak Rangga bisa mereview dari apa yang disampaikan biar ada kalimat-kalimat yang bisa kita pahami. Ya, silakan Pak Ustadz. Baik, untuk review dari presentasi tadi ya Pak Dokter. Ya. Kemungkinan ini hanya penutup dari presentasi tadi, perihal materi tadi. Karena untuk metodologi Al-Quran dan hadis yang saat ini terjadi, jadi mengikuti seperti halnya tadi di akhir slide yang slide tadi, ya. Jadi mengikuti zaman saat ini Pak Dokter. Ya seperti itu Pak Dokter. Karena memang belum dipersiapkan slide-nya juga seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ya paling tidak atas review terkait dengan materi yang disampaikan. Nah, sebelum kita diskusi ya, saya mencoba menekankan terkait dengan bahasan kita pada saat ini, di mana mata kuliah tema utama kita adalah tentang studi Al-Quran dan hadis pendidikan. Adapun tema utama pada saat ini adalah tentang metodologi studi Al-Quran dan hadis pendidikan. Sekalian perlu kita pahami sebenarnya ya, pembelajaran agama Islam PAI itu adalah secara sejarah sebuah proses yang panjang. Diawali dari proses awal penyebaran Islam di Nusantara ini. Kemudian sampai sekarang pembelajaran itu berbentuk dalam lembaga, dalam bentuk madrasah ya, ataupun pesantren. Artinya madrasah yang ada saat ini bisa saja kita terjemahkan sebagai bentuk dari pendidikan agama Islam yang menyesuaikan dengan konteks saat ini. Dan itu memang bisa dikaji lebih mendalam dalam
Kapitas Lekta ya, atau sejarah pendidikan Islam. Nah, kemudian terkait dengan metodologi, nah, itu apa sebenarnya metodologi? Tapi sebelum membahas tentang metodologi itu, perlu ditegaskan ya pada teman-teman sekalian, dalam konteks saat ini, tentunya kita ini sekarang berada pada level S2 ya, yang nantinya dipersiapkan untuk menjadi seorang magister dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia, itu berada di level 8. Nah, di level ini dituntut ya untuk mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, mampu mengembangkan teknologi, mampu mengembangkan seni melalui riset ya atau penelitian, dan juga mampu ya, memecahkan problem-problem, masalah-masalah disesuaikan bidang keahlian masing-masing. Nah, artinya nanti kita sebagai seorang pendidik itu harus mampu menyelesaikan problem-problem berbasis riset atau berbasis penelitian, ya, jadi bukan katanya. Karena level magister itu adalah level 8, kalau doktornya level 9. Nah, karena itu kita penting untuk memahami literasi sehingga kemudian nanti mampu menganalisis dan juga mampu membaca ya hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan metode pembelajaran Al-Quran dan hadis pendidikan. Karena metode-metode mempelajari tentang Al-Quran dan hadis pendidikan itu cukup banyak. Nah, kemudian yang keduanya, kita juga harus memahami apa itu metodologi ya. Metodologi itu kalau kita ibaratkan itu seperti payung besar ya. Dia menjelaskan alasan dan teori di balik cara kita melakukan sesuatu. Maka kemudian ada metodologi, ada metode. Nah, kalau metode itu bisa kita terjemahkan sebagai cara atau alat yang kita gunakan untuk dalam hal ini mengajar agar sesuai mencapai tujuan. Nah, dalam hal ini belajar Al-Quran dan Al-Hadis ya, atau mata pelajaran PAI. Dan mata pelajaran PAI itu kita pahami di sekolah itu ada 4 pelajaran ya, paling tidak ya. Kalau di madrasah itu masing-masing dibagi menjadi kalau tidak salah 2 jam pelajaran. Yang pertama itu ada Al-Quran Hadis, yang kedua itu ada akidah akhlak, yang ketiga ada fikih, dan yang keempat ada sejarah kebudayaan Islam. Nah, kalau di sekolah itu dalam satu nama pelajaran pendidikan agama Islam dan akhlak mulia, yang di dalamnya ada unsur-unsur itu, akidah akhlak, Al-Quran Hadis, fikih, dan sejarah. Nah, karena itu kalau di madrasah guru bidang yaitu biasanya lebih banyak, terutama PAI. Nah, kemudian kita juga harus memahami konteks saat ini. Konteks saat ini adalah konteks disrupsi. Konteks disrupsi itu tadi sudah disebutkan adalah konteks di mana dunia ini berubah dengan cepat. Terobosan-terobosan baru tiba-tiba ada gitu ya. Terobosan-terobosan baru tiba-tiba muncul, kemudian berusaha menggantikan sistem yang lama. Nah, ketika menggantikan sistem yang lama ini, apakah kemudian mata pelajaran PAI seperti yang disebutkan tadi, ada Al-Quran Hadis, ada akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, dan fikih itu mampu menyesuaikan dengan konteks saat ini. Ketika pertanyaan itu muncul, maka kemudian bagaimana cara mengkontekskan tujuan pembelajaran PAI itu dengan konteks saat ini. Nah, salah satunya adalah karena sekarang era disrupsi berbasis loncatan-loncatan teknologi yang cukup masif, maka mau tidak mau seorang guru PAI ya ataupun seorang pimpinan di madrasah
harus mampu memahami dan menyesuaikan dengan konteks pendidikan saat ini. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran ya tadi sudah disampaikan ya bahwa hal-hal yang memang harus kita perhatikan adalah konteks kekinian. Konteks kekinian itu artinya adalah konteks di mana pelajaran-pelajaran yang tadi sudah disebutkan ya, ada metode-metode yang lalu yang memang mungkin sampai saat ini masih bertahan. Nah, dalam sejarah Islam, dalam konteks pendidikan Islam itu ada istilah ijazah ya, ada istilah sanad, dan itu memang sesuatu yang bagus, yang sesuatu yang harus dikembangkan. Artinya tidak semua orang mampu untuk mendidik, mengajar sesuai dengan keilmuannya, kecuali ketika seorang itu sudah mendapat legalitas atau ijazah ya dari seorang guru. Nah, karena itu ijazah itu sekarang sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia, padahal itu dari bahasa. Nah, kemudian juga kalau kita melihat kitab-kitab ulama kita ya, itu sangat kontekstual. Nah, ini juga sangat terkait dengan era disrupsi saat ini, di mana salah satu kecerdasan yang harus dituntut saat ini adalah kecerdasan di mana kita mampu untuk mencari informasi secara valid. Jadi informasi, kalau pada masa lalu kita sulit mencari informasi, tapi pada saat ini kita kebanjiran informasi. Karena kebanjiran informasi, maka kita sulit mencari mana informasi itu yang valid, mana yang tidak. Karena itu kecerdasan literasi, kecerdasan untuk membaca, kecerdasan memahami teks dan konteks itu menjadi kecerdasan yang sangat dibutuhkan saat ini. Ya, jadi berpikir di S2 itu berpikirnya adalah rasionalitas. Levelnya sudah naik ke level 8. Artinya ketika menerima informasi, jangan langsung mempercayai informasi itu, tetapi harus memiliki cek dan recheck. Termasuk juga alat-alat yang kita gunakan saat ini. Ya, alat-alat misalkan ya, kalau tadi dalam metode klasik itu berbentuk kitab atau buku ya. Ada kitab-kitab yang memang menjadi rujukan, dan kitab-kitab yang menjadi rujukan ketika itu sudah dalam bentuk katakanlah file PDF ya, ataupun dalam aplikasi, itu perlu juga kita mencari rujukan pada kitab yang utama, karena memang sekarang ini informasi juga sudah dirubah ya, karena ada beberapa teman-teman juga yang meneliti, ternyata ada beberapa teks kitab itu yang dirubah. Dan ini penting ya, tapi kita juga harus betul-betul meneliti di mana proses perubahan antara teks aslinya dan yang lain. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi bahwa dalam implementasi pembelajaran kita, terutama ketika kita belajar di satuan pendidikan ya, maka pertanyaannya adalah kurikulum apa yang kita gunakan ya. Nah, kalau ketika berkembang di masyarakat pada saat ini, misalkan yang berkembang itu adalah katakanlah kurikulum cinta. Nah, berarti bagi kita ketika mengembangkan metodologi pembelajaran di madrasah, di satuan pendidikan, atau dimanapun, maka yang harus, termasuk juga di pondok pesantren, yang harus kita analisis adalah kurikulumnya. Nah, saya pikir di pesantren pasti memiliki kurikulum, walaupun dia mengkaji tentang turot ya, atau kitab-kitab klasik, tapi pasti memiliki tujuan. Dan tujuan itu apa? Nah, misalkan ketika dicontohkan ya, dalam kurikulum berbasis cinta itu
kita lihat misalkan apa sih maksud kurikulum berbasis cinta di madrasah, maka kurikulum itu harus di dalamnya memuat misalkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, memuat cinta ilmu, memuat cinta lingkungan, cinta diri dan sesama, dan cinta tanah air. Jadi ada 5. Jadi kurikulum cinta itu memuat 5 ini. Cinta Allah dan Rasulnya, cinta ilmu, cinta lingkungan, cinta diri sendiri, dan sesama, serta cinta tanah air. Misalkan kita implementasikan dalam fase A, akidah akhlak yang merupakan rukun FAI di mana? Ini adalah satuannya MI ya. Misalkan memahami 2 kalimat syahadat, 6 rukun iman, sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat Allah, al-asmaul husna, ar-rahman, di dalamnya tidak semuanya tapi yang maksudnya adalah ar-rahman, ar-rahim, al-malik, al-qudus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin. Nah, ini diuraikan lagi dalam CP, capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini harus kita raih. Nah, capaian pembelajaran terutama di sini adalah satu itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana metode? Nah, ini setelah kita membaca kurikulum, maka kemudian kita memahami metode apa yang pas disampaikan oleh peserta didik untuk levelnya ini ya, level MI, karena setiap level pola berpikirnya berbeda. Berpikir MI itu adalah berpikir yang abstrak, berpikir yang konkret. Dia sulit untuk berpikir abstrak. Berpikir konkret itu artinya berpikir didasarkan atas tangkapan panca indera. Ya. Maka ketika berbicara tentang 2 kalimat syahadat, dia harus meyakini dengan sesungguhnya bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib disembah, la syarikalah, dan Muhammad adalah nabi yang tidak ada nabi setelahnya. Nah, bagaimana kita menumbuhkan itu sesuai dengan amanat kurikulum? Maka kemudian metode apa yang kita gunakan? Nah, teman sekalian, ya, jadi ketika kita nanti belajar untuk metode Al-Quran dan hadis pendidikan, ya, termasuk di dalamnya ada hadis. Hadis itu adalah ma'udifa ya, anim Nabi sallallahu alaihi wasallam min kaulin au fi'lin au takririn au nahwiha. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Maka kemudian hadis ini menjadi rujukan yang utama setelah Al-Quran. Nah, karena itu hadis pun harus ditelaah dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh bertentangan dengan sumber utama itu. Nah, karena itu bagaimana menerjemahkan hadis dalam kehidupan sesuai dengan tema-tema pembelajaran yang diemban ya oleh seorang guru, seorang pendidik dalam pembelajaran. Nah, karena itu hal yang harus kita lakukan adalah kerangka berpikir ya. Nah, biasanya kalau kerangka berpikir ini misalkan bagaimana caranya agar pelajaran itu bisa dipahami dengan baik oleh peserta didiknya. Untuk level TK atau RA atau MI bisa saja pendekatannya melalui lagu ya, lagu-lagu yang edukatif tentang rukun iman, tentang syahadat. Tujuannya apa? Agar itu mudah diserap, melekat, dan sesuai dengan kemampuan anak. Nah, ini mungkin proses pembelajaran ini sama dengan di aliyah nantinya, tetapi tingkatan atau levelnya berbeda. Karena di madrasah aliyah itu sudah mulai berpikir abstrak, ya, berpikir konsep, tidak berpikir didasarkan apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang diraba. Nah, karena itu penting ya kita untuk memahami metode apa yang tepat dalam proses pembelajaran, disesuaikan dengan konteks kita pada saat ini. Nah, paling tidak itu ya yang harus kita pahami terkait dengan tema ini. Ya, silakan kalau ada hal-hal yang didiskusikan. Silakan. Mungkin ada yang didiskusikan, disilakan.
Mungkin dari yang tadi yang mempresentasikan, ada yang mau pendapat tadi, Pak siapa? Silakan. Pak Saiful ada, Pak Saiful Rifa. Pak Edi Santoso ada, Pak Edi Santoso. Oke, kemudian siapa nih? Ada Bu Zahro, Munawaro, ada Bu Zahro. Iya, Kak, alhamdulillah. Itu terus. Kira-kira apa yang dipahami Ibu dari tema hari ini, Bu? Iya, Pak, saya mau menanyakan ini, Pak. Ya, silakan. Pak, mohon maaf. Bagaimana Pak rekonstruksi untuk mendesain metodologi pembelajaran Al-Quran dan hadis dapat mengubah peran kita nih sebagai guru atau sebagai fasilitator gitu? Oke, ini pertanyaan yang bagus, ya, yang luar biasa. Coba dijawab, siapa tadi yang mempresentasi, silakan dijawab. Tuh, Pak Roji mau jawab, silakan. Tadi yang presentasi siapa? Pak Haisam sama Ya, silakan Seterangga. dijawab. Ayo Seterangga. Dijawab tuh pertanyaan diulang lagi. Munawarah tuh. Diulang lagi, Bu. Coba diulang lagi Bu Zahro. Nah, Ya. Ulang Bu Zahro. Bagaimana merekonstruksi desain metodologi pembelajaran Al-Quran dan hadis dapat mengubah peran guru sebagai fasilitator? Berat Mungkin nih ya. pertanyaannya nih. Kalau sedikit yang mungkin bisa dijawab itu, tentu metodologi itu selalu bersifat ijtihadi, ya, sangat relatif. Jadi tentu dengan meneliti peserta didik itu sendiri, seperti dijelaskan bahwa kalau untuk tingkat MI tentu metodenya berbeda dengan tingkat SMP atau SMA. Termasuk juga tingkat perguruan tinggi, misal S1 dan S2 seperti kita sekarang juga menggunakan cara yang sedikit berbeda dengan adik-adik kita di sekolah dasar. Pertama kita memahami itu dulu, terus kemudian setelah memahami kondisi peserta didik, kita cari metode yang paling tepat dengan menyesuaikan peserta didik itu seperti apa, dan metode yang paling mungkin yang tersedia untuk zaman sekarang. Tentu kondisi itu akan selalu berbeda-beda di satu tempat dan tempat yang lain. Semisal kalau yang basic teknologinya bagus, itu bisa memanfaatkan ya semisal kalau zaman sekarang yang umum itu bisa AI, taruh saja AI. Nah, semisal untuk mencari teori-teori bahasa Arab, terjemahan, kemudian tajwidnya, gramatika bahasa Arabnya, dari sisi nahwu sorofnya semisal, itu siswa bisa dipakai menggunakan AI. Nah, setelah itu tetap dalam otoritas keilmuan itu harus guru yang menjadi penentu. Tetap otoritas guru itu yang menjadi. Jadi guru memfasilitasi dan juga sebagai memvalidasi temuan-temuan siswa yang ada di AI, semisal Bu. Semisal membahas satu tema, satu hadis atau satu Al-Quran, kemudian apa yang ingin dicari, apa titik berat yang ingin dicapai di AI itu dalam pembahasan apa. Setelah itu kemudian hasilnya guru sebagai fasilitator dan juga sebagai validator atau yang memvalidasi informasi yang berbeda tentu yang ditemukan oleh siswa. Dalam arti apabila dalam perjalanannya itu terdapat penemuan-penemuan yang tidak tepat, maka inilah tanggung jawab dari otoritas sebagai seorang guru, yaitu membenarkan, mengarahkan, tidak membatasi siswa hanya untuk menghafal, hanya untuk menerima dogma, tetap mengembangkan kreativitas, tetapi tetap guru sebagai validator. Mungkin sedikitnya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf, Pak Dokter. Oke, terima kasih ya. Izin menambahkan, ini pertanyaan Bu Zahro menarik ya. Konteks saat ini sangat berbeda sebenarnya dengan konteks
10 atau 15 tahun yang lalu. Sekarang ini proses pembelajaran yang kita lakukan bahwa guru itu bukan satu-satunya sumber, terutama dalam hal kognitif, dalam hal pengetahuan, termasuk juga dalam pelajaran PAI. Nah, inti sebenarnya dari pelajaran PAI ini, di samping memahami materi-materi dasar dalam keislaman, juga bagaimana mengimplementasikan akhlak. Nah, akhlak yang baik. Dan akhlak ini sebenarnya tidak dimiliki oleh AI, tidak dimiliki oleh robot, karena dia tidak punya emosi. Disitulah salah satu kelebihan guru PAI sebenarnya. Artinya guru PAI yang utamanya adalah bagaimana menerjemahkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan metode apa yang pas digunakan untuk mampu menerjemahkan akhlak yang baik itu. Nah, salah satunya adalah metode uswatun hasanah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, artinya ketika pada masa Rasulullah itu menjelaskan tidak banyak berkata-kata, tapi memberikan contoh. Dan itulah sebenarnya yang harus diteladani oleh guru PAI saat ini. Ketika berbicara disiplin, maka sebenarnya bukan hanya lisannya, tetapi praktiknya. Ya, artinya kalau uswatun hasanah ini menjadi utama, sesuatu target utama dalam sebuah pendidikan, maka kemudian yang paling utama di suatu lembaga pendidikan adalah dari kepala madrasahnya, kepala sekolahnya, guru-gurunya. Artinya guru juga harus bisa mencontoh siapa yang harus dicontoh oleh guru, ya paling tidak pimpinannya, kepala sekolah. Dan kalau memang ini bisa berjalan dengan baik, saya yakin satuan pendidikan atau siswa-siswa kita atau madrasah atau guru atau orang siswa kita ini punya contoh lah, atau masalul a'la gitu ya, contoh terbaik, idola. Nah, kalau ini sudah muncul, maka rasa memiliki itu akan ada, sehingga tidak berada di ruang hampa. Nah, sekarang kan anak-anak kita ini cenderung yang menjadi contoh-contoh mereka itu adalah ya para artis Korea gitu ya kan, yang kemudian sangat jauh akhlaknya dari akhlak-akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, ini sebagai penggantinya ya paling tidak guru-guru ini harus tahu. Nah, kemudian menggunakan peran guru sebagai fasilitator itu artinya begini, guru itu harus memanfaatkan tool, alat-alat, teknologi-teknologi yang memang bisa diakses oleh siswa. Karena itu guru PAI itu jangan tidak mampu menggunakan alat-alat yang dekat dengan siswa. Siswa punya apa? Misalkan siswa punya akun YouTube. Bagaimana kemudian guru itu bisa memberikan instruksi-instruksi, pemahaman-pemahaman melalui aplikasi YouTube, tapi yang baik, bukan yang tidak baik. TikTok bisa. Jadi guru-guru juga harus punya akun, tapi dimanfaatkan akunnya untuk proses pembelajaran. Dan guru juga harus punya halaman website yang dibuka oleh semua orang. Nah, sehingga kemudian siswanya itu bisa melihat. Nah, mungkin itu yang menurut saya harus kita sesuaikan dengan konteks saat ini, karena di ruang publik ya, yang ada saat ini itu kan ruang di mana antara negatif dan positif itu rata-rata tipis ya perbandingannya. Nah, bagaimana kemudian seorang guru itu juga mampu memberikan instruksi-instruksi melalui channelnya, linknya, yang mungkin itu juga bisa dipahami secara baik oleh siswa. Nah, kemudian satu lagi ya, teman-teman sekalian, ketika kita bicara tentang metode apa yang terbaik, maka itu sekali lagi disesuaikan dengan konteks, teks dan konteks yang ada di tempatnya masing-masing. Ya, artinya teks dan konteks ini tentunya juga harus didasarkan atas norma-norma utama dalam pelajaran, norma-norma utama yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis, yang tentunya ini menjadi utama dalam proses pembelajaran kita.
Nah, sepertinya itu saja mungkin ya pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih kepada yang sudah presentasi, Pak Haisam, Pak Rangga, Pak Paturoji, dan teman-teman yang lain yang sudah berkontribusi. Kalau ada hal-hal yang didiskusikan, silakan. Mungkin ada lagi satu lagi. Oke, mungkin tidak ada ya. Dokter. Diskusikan ya, silakan. Ya cukup. Cukup ya. Tetangga mungkin mau nambahkan. Tetangga, Padahal. Ya, Assalamualaikum Pak Dokter. Untuk hari ini mohon maaf kurang ada persiapan, sedang ada kegiatan yang lebih banyak di pondok dan di luar Pak Dokter dan keluarga. Hanya ikut menyimak dan seperti itu. Yang penting nanti silakan, nggak apa-apa Pak ya. Yang penting kita ini sekali lagi di awal memang kita sudah sampaikan bahwa proses pembelajaran kita adalah andragogi, kita berbagi pengalaman di ruang-ruang ini ya. Kemudian juga kelas kita Google Classroom itu silahkan dicek saja. Nanti pun kalau ada rekamannya akan saya upload di situ, bisa dilihat ya. Kemudian juga kalau teman-teman ini sudah punya file presentasi yang untuk presentasi sesuai dengan kelompoknya itu bisa diupload lebih dahulu, nggak apa-apa ya, di tema kedua. Jangan lupa isi kehadiran di kelas karena kehadiran itu berbatas waktu kalau tidak salah sampai jam 15.30 ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Dokter izin Pak Dokter. Alhamdulillah.